Para peserta didik semuanya, apa kabar? Semoga tetap baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan tentunya bahagia. Saatnya kita sekarang membahas sekilas kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil, disingkat KPK. Untuk membahas kelipatan persekutuan terkecil, dimulai dengan kisah sekilas. Kisah ini diambil dari kehidupan yang nyata. Cuplikan ini saya ambil dari buku paket resmi yang diterbitkan oleh Kemendikbud Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Banyak kisah-kisah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep matematika. Tentunya di dalam materi ini diawali dengan kisah sekilas agar para peserta didik tahu bahwa perilakunya sehari-hari itu mengandung memuat konsep-konsep matematika. Adapun hari ini kita mengupas konsep matematika yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Kita simak kisah berikut. Zainul, Evan, dan Thohir mempunyai langganan bakso yang sama. Zainul membeli bakso setiap 2 hari sekali. Evan setiap 3 hari sekali. Sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama? Di sini ada kata kunci 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan 5 hari sekali. Kemudian setiap berapa hari mereka makan bakso secara bersama-sama. Itu kata kunci ya. Kita lihat alternatif penyelesaiannya ya. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan konsep kelipatan persekutuan ya, konsep kelipatan persekutuan. Pola banyak hari makan Zainul, Evan, dan Thohir secara bersama-sama adalah kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 5. Jadi ini kesimpulan jadi ya, koma. Kurang pada bacanya koma. Jadi, Zainul, Evan, dan Thohir akan makan bersama-sama lagi setelah 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan begitu seterusnya. 30 hari itu terhitung sejak hari mereka makan bersama pertama kali. Bagaimana semua peserta didik memahami kan kisah nyata dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang bagaimana cara menghitungnya supaya kita bisa mendapatkan 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. Perhitungan ini bagaimana? Tentunya kita harus masuk ke kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya sekarang KPK ya. Contoh, tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut. Yang A, 6 dan 15. B, 3, 6, dan 8. C, 16 dan 18. Penyelesaiannya, kita menggunakan cara mendaftar bilangan. Ya. Nanti ada cara poin faktor ya. Kita gunakan cara yang paling mendasar ini ya. Cara mendaftar bilangan. Daftar kelipatan dari 6 dan 15. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30. Titik-titik. Ini 3 ya. Ini dipisah oleh koma, spasi, titik-titik. Ini ada spasinya ya, spasi, koma, spasi. Penulisannya begitu. Harus diikuti.
kelipatan 15 adalah 15, spasi 30, spasi titik, titik, titik. Ini ada 3. Ini menunjukkan dan seterusnya. Ya, tidak berhenti sampai sini saja dan seterusnya. Cara mendapatkan 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya adalah ini. Perhatikan kelipatan 6. Karena kelipatan ya dilipatkan, 6 ini harus dilipatkan. Dengan cara bagaimana mengalihkan 6 kali 1. Kali 1 dulu, 6 kali 1 ada 6. Kemudian kali 2, 6 kali 2 ada 12. Kemudian 6 kali 3 ada 18. 6 kali 4 ini 24. 6 kali 5, 30. Ya. Dikalikan, dilipatkan dengan mengalihkan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kepada bilangan 6. Begitu pula kelipatan 15, kalikan bilangan 15 dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 15 kali 1, 15. 15 kali 2, 30. 15 kali 3, 45. Ya, di sini ada 45. Kita tulis 45, koma. Nah, ini spasi. Kemudian titik, 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 titik. Dari daftar tersebut KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Ini 6 dan 15. Dilihat, namanya persekutuan ya yang sama. Yang sama pertama kali kita menemukan bilangan yang sama di sini dengan di sini. Ya, di barisan ini dengan di barisan ini. Perhatikan, ini 30, ini 30. Nah, ini pertama kali kita menjumpai bilangan yang sama, itulah kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 15. Ya, itu 30. Mudah kan? Berikutnya, daftar kelipatan 3, 6, 8. Kelipatan 3 adalah, nah, kalikan 3 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 15, 3 kali 8. Oh, 5 kok belum ke 8. Wah, ini kacau dah, kacau dah. Ya, 3 dikali 6, 18. 3 kali 7, 21. 3 kali 8, nah ini 24. Dan seterusnya ya. Ingat, ini dipisahkan oleh koma, spasi. Koma, spasi, begitu ya. Ini juga koma, spasi, titiknya 3 saja. Ini menunjukkan dan seterusnya. Jangan berhenti. Ya. Sekarang kelipatan 6 adalah kalikanlah bilangan 6 dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18, 6 kali 4, 24, 6 kali 5, 30, dan seterusnya. Berikutnya, kelipatan 8. Kalikan 8 dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini hasilnya. 8 kali 1, 8, 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24, 8 kali 4, 32. Sekarang perhatikan dari daftar tersebut, KPK dari 3, 6, dan 8 adalah 24. Nah, ini dilihat. Bilangan yang sama di barisan ini dengan barisan ini yang sama pertama kali kita jumpai adalah 24. Begitu. Gampang kan? Mudah kan? Sekarang yang C. Daftar beberapa kelipatan dari 16 dan 18. Sekarang kelipatan 16 adalah kalikan 16 dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 16 kali 1, 16, 16 kali 2, 32, 16 kali, maaf saya baca 32, 32 yang benar. 16 kali 3, 48, terus sampai di sini ya. Kelipatan 18 adalah ya, kalikan 18 dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 18 kali 1, 18. 18 kali 2, 36. 18 kali 3, 54. 18 kali 4, 72. 18 kali 5, 90, dan seterusnya. Ya. Sekarang daftar tersebut, dari daftar tersebut KPK dari ini
Dan ini 16 dan 18. Dilihat bilangan yang pertama kali di barisan ini dengan barisan ini. Yang pertama kali kita jumpai sama. Ya, di barisan ini dengan di barisan ini. Siapa bilangan itu? Kira-kira bilangan itu siapa? 16 dan 18. Coba di sini ada 128, ini 126. Belum ya? Belum sama. Nah, ini 144 dan 144. Berarti di sini harus ditulis 144. Ya, kita tulis 144. 144. Demikianlah pemirsa sekilas kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Untuk pohon faktornya tunggu video selanjutnya ya. Karena untuk menentukan KPK dari 2 bilangan atau lebih itu bisa menggunakan banyak cara. Ini perlu ya, sebelum saya akhiri, perlu saya tambahkan. Cara ini, cara mendaftar bilangan-bilangan ini ya, ini ketika menemui bilangan yang besar ya, misalnya kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari misalnya 600, 900, dan 1000. Nah, itu susah kan? Nah, oleh karena itu, cara yang pemula yang dasar ini dikembangkan, ya, dikembangkan lagi menjadi cara yang lain yang bisa digunakan untuk menentukan bilangan yang besar dan cepat. Sebenarnya dengan cara ini juga ya bisa ketemu, tapi butuh waktu lama kan begitu karena mendaftar anggotanya, ya, menghitung satu persatu gitu. Karena itu dibutuhkan cara lain yang lebih cepat untuk bilangan yang besar. Untuk pohon faktor, silakan ditunggu update video berikutnya. Cukup sampai di sini. Terima kasih.